Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung melalui Zoom dengan Direktur LBH Bali, Nikadek Fani Primaliraning, serta aktivis perempuan dan konsultan gender Tunggal Pawestri. Halo, selamat malam Bu Fani, selamat malam Bu Tunggal. Selamat malam Mbak Dia. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Saya mau ke LBH Bali dulu. Ini LBH Bali merilis data setidaknya ada 42 kasus dugaan kekerasan seksual. Boleh dijelaskan detailnya seperti apa? Ya, jadi pada tahun lalu, akhir tahun lalu, sekitar bulan Oktober, kami itu sebenarnya di Living waktu itu untuk pembukaan posko pengaduan, kawan-kawan BEM UNUT gitu bersama kawan-kawan jaringan mahasiswa yang lain di UNUT, terus kemudian juga mengajak LBH gitu untuk terkait dengan konsultasi hukumnya membuka posko pengaduan terhadap korban-korban kekerasan seksual yang terjadi di institusi pendidikan khususnya di Udayana. Jadi posko itu dibuka selama 2 bulan ya, jadi bulan Oktober, November, jadi Desember udah ada data gitu. Nah, kemudian dari data tersebut, jadi tanggal 29 Desember 2020 itu kan termasuk dari data tersebut ada yang kita lihat ada yang perlu didampingi atau tidak. Nah, ketika ada dua sisi sebenarnya yang tadi didampingin gitu, korban kekerasan antar mahasiswa gitu, dan kemudian korban kekerasan oleh dosen gitu, ketika ingin menyelesaikan tadinya gitu. Nah, itu kita sampaikan gitu, karena kita sampaikan kalau yang terkait mahasiswa kita sudah sampaikan, kita sampaikan, terus yang untuk dosen pun juga kita sudah bawa itu ke pihak WR4, wakil rektor 4 Universitas Udayana. Jadi kita bawa data itu bahwa ada korban kekerasan seksual di Udayana. Terus yang kemudian ada juga data gitu, hasil yang kami terima kan dari posko tersebut ada sekitar 73 orang yang kemudian berpartisipasi gitu, apa sih dalam artian kami kan jelas nama poskonya posko pengaduan ini korban kekerasan seksual ataupun yang mengetahui kekerasan seksual di Universitas Udayana. Jadi kemudian kemudian ada 73 kemudian yang memiliki posko pengaduan tersebut. Dari 73 kami baca kronologisnya ternyata ada 42 itu yang mengaku sebagai korban kekerasan seksual atau kekerasan seksual di lingkungan Universitas Udayana. Jadi maksudnya lingkungan itu bukan lingkungan secara secara teritori ya, tapi lingkungan dalam artian ketika mereka mengerjakan tugas-tugas akademik gitu atau menjalankan kegiatan-kegiatan akademik di luar Universitas Udayana pun itu diklasifikasi kami klasifikasi sebagai lingkungan Universitas Udayana gitu. Jadi ada 42 korban, sebenarnya ini sudah kita kasih ke pihak rektorat waktu itu tanggal 29 Desember, dan ini sebenarnya sudah terpublis juga ke media waktu itu, cuman tidak ada tanggapan gitu. Dan kemudian ini terpublis kembali gitu, dan hari ini kan dari pihak rektorat meminta data tersebut gitu, tapi kemudian kami tidak mau memberikan data kami secara utuh, dalam artian kalau secara angka kami mau, karena pertama pertimbangannya di kawan-kawan BEM dan kawan LBH, karena kasusnya kemarin gitu yang kemudian disidangkan secara etik gitu ya, sampai saat ini tidak jelas sampai mana gitu kasusnya tersebut, apakah terselesaikan atau tidak. Terus kami takutnya kalau data ini dibongkar, pertama ini akan bertentangan dengan kepentingan terbaik dari klien, terus privasi klien itu sendiri, dan kami takut kalau datanya terbuka belum adanya sistem yang jelas di Udayana, otomatis ini akan semakin memviktimisasi daripada korban itu sendiri gitu, karena nggak ada sistemnya. Bagaimana bisa kita kasih data kalau sistemnya belum ada gitu, nanti takut ketakutan kami nanti hasilnya akan sama seperti pengaduan kami yang sebelum yang di sidang etik kan, tapi sampai saat ini tidak jelas bagaimana penyelesaiannya gitu, seperti itu. Ibu Fani, tadi Ibu menyebut bahwa LBH Bali sudah pernah melaporkan ini ke rektorat, setidaknya ada 2 korban yang diduga menerima kekerasan di dalam kampus. Tapi yang menarik, tadi ada statement dari Rektor Universitas Udayana yang menyebut bahwa mana datanya, kami tidak menerima, bahkan mereka atau pihak kampus berencana akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika tidak dibuka begitu datanya. Apa komentar Anda?
Jadi waktu tanggal 29 Desember itu ada dua kasus. Yang pertama terjadi mahasiswa itu. Nah, yang terjadi mahasiswa kita bawa ke Presiden BEM karena dia waktu itu salah satunya adalah pelakunya gitu yang dilaporkan oleh korban adalah anggota BEM. Terus lagi satu yang kemudian itu pelakunya dosen kita bawa ke rektorat. Nah, itu sebenarnya data itu sudah ada dan bahkan kemudian sudah ada rapat di tingkatan rektorat gitu untuk kemudian mereka mengeluarkan, itu pun juga keluar kan di Instagram resminya Universitas Udayana bahwa mereka akan melakukan 3 hal. Yang pertama adalah kemudian pemulihan fisik, terus bagaimana penyelesaian akademis daripada korban, terus yang ketiga kemudian bagaimana sidang kode etik bagi pelaku. Di situ pun sudah jelas bahwa sudah pernah ada data yang diberikan oleh aliansi, oleh BEM maupun oleh LBH maupun jaringan mahasiswa yang terlibat dalam aliansi tersebut kepada pihak rektorat itu sendiri gitu. Nah, kaitannya ini pergantian kepemimpinan, nah itu kan ini kan kelembagaan ya. Ya kita kan mempertanyakan secara kelembagaan bagaimana kemudian pihak rektorat menyelesaikan ini walaupun kemudian ada pergantian kepemimpinan di tubuh rektorat itu sendiri. Gitu. Baik, ini diduga mungkin sedikit ada unsur administratif. Saya mau ke Ibu Tunggal Pawestri. Ibu Tunggal, ini kan sepertinya masalah soal kekerasan seksual baik terhadap perempuan maupun laki-laki di dalam kampus kerap kali terjadi dan ini ramai lagi, bahkan tadi LBH Bali merilis data ada 42 kasus kekerasan seksual. Kalau Anda melihat dari sudut pandang yang lebih luas dari perspektif gender, apa yang Anda lihat dari kasus-kasus ini terjadi dalam kampus? Sebenarnya ketika bicara soal kasus kekerasan seksual, kita harus ingat bahwa ini adalah umbrella term ya, adalah terminologi payung yang di dalamnya itu ada tindakan-tindakan yang termasuk kekerasan seksual tuh kekerasan seksual yang verbal sifatnya, non fisik, tapi juga ada yang melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau kita mau lihat lebih luas lagi, kalau masih belum ke kampus ya, tapi lebih luas lagi. Kita ini punya angka yang selalu dikeluarkan oleh Komnas Perempuan setiap tahun. Data kasus kekerasan seksual itu selalu meningkat tiap tahun. Jadi Indonesia sendiri beberapa tahun terakhir ini kita sudah teriak bahwa sudah terjadi darurat kekerasan seksual di Indonesia. Selain tidak adanya kebijakan atau peraturan yang betul-betul melindungi perempuan atau korban, tapi juga tidak ada cukup aturan-aturan lainnya yang kemudian seperti yang terjadi di kampus gitu. Kampus jadi tidak tahu bagaimana harus menghandle kasus-kasus kekerasan di dalam kampus begitu. Nah, saya pikir ini jadi satu persoalan yang cukup serius ya. Bagaimana akhirnya kampus semestinya jadi tempat yang aman bagi kita semua, ini menjadi ruang yang tidak aman. Dan sebenarnya kan ini sudah jadi keinginan teman-teman semua ya. Kalau bicara soal korban, angka yang paling banyak perempuan, suka tidak suka. Dan ini yang kemudian membuat teman-teman perempuan menjadi tidak aman di mana-mana ketika melakukan aktivitas. Dan ini nanti pengaruhnya besar karena lagi-lagi ketika ini bicara soal pendidikan, akhirnya perempuan jadi enggan untuk lulus kuliah dan akhirnya tidak masuk dan terlibat dalam pembangunan. Kan ini ada persoalan ketimpangan gender yang makin menguat akhirnya begitu. Persoalannya tidak berhenti pada kasus hukum ketika mendapatkan kekerasan seksual, tapi lebih panjang lagi soal masa depan wanita. Saya mau ke Bu Fani. Bu Fani, tadi Ibu Tunggal menyinggung soal regulasi atau aturan. Ini kan kemarin Mendikbud sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. LBH Bali salah satu pihak yang mendampingi para korban yang merasa dirinya dilecehkan atau mengalami kekerasan seksual di kampus. Ada perbedaannya nggak, Ibu, ketika Anda menghadapi persoalan ini belum ada regulasi atau Permendikbud ini dengan yang sudah ada? Jadi terkait dengan sistem gitu. Jadi dari advokasi kami lalu setelah ada posko ini sebenarnya salah satunya adalah kami menginginkan sistem dulu gitu. Jadi kalau misalnya kami ketika pihak kampus bilang kami nggak punya data gitu, nah itu sebenarnya bukan dipertanyakan ke kami, tanyanya ke kampus apa memang tidak ada benar tidak ada kasus kekerasan seksual di kampus kah gitu, atau memang apakah ada laporan tapi kemudian tidak ditindaklanjuti serius gitu sehingga tidak memiliki data.
ataupun apakah kampus belum memiliki sistem pengaduan atau perlindungan yang nyaman sehingga mereka mampu ke sana. Nah, itu yang kemudian sebenarnya dari kami bersama-sama mendorong adanya sistem di kampus sehingga kemudian posko itu, misalnya kawan-kawan korban itu tidak lagi itu dia harus kami bikin posko gitu, kemudian kampus itu menjadi tempat yang paling nyaman untuk mereka mengadukan dan kemudian mereka melihat prosesnya bahwa kemudian ada tindakan tegas yang kemudian diberikan kepada pihak kampus terhadap pelaku. Cuman kami sangat menyambut dengan Permendikbud 30 2021 ini gitu. Cuman kami kami juga beberapa catatan. Pertama, kami tidak ingin bahwa kemudian Permendikbud ini hanya dibuat sistem yang dibikin hanya sekedar formalitas dalam kaitannya pemenuhan akreditas. Nah itu kalau misalnya tolak ukurnya adalah pemenuhan akreditas, bukan perlindungan kepentingan yang terbaik bagi korban. Nah ini sistem yang akan terbentuk bukan sistem perlindungan korban, tapi pembungkaman terhadap korban. Itu yang pertama. Karena kan semua orang akan bagaimana menutupi kasus kekerasan seksual supaya kemudian akreditasnya bagus. Nah itu menjadi catatan kami. Terus yang kedua adalah, kami ingin juga memastikan bahwa ini juga harus bahwa sistem yang dibikin ini gitu kemudian diisi oleh orang-orang yang berkompeten gitu. Dalam artian kemudian bukan sekadar misalnya dalam artian itu ada satgas. Nah, dalam artian memang benar-benar orang yang berkompeten punya perspektif kekerasan seksual, sehingga perlindungan terhadap korban kekerasan seksual sehingga kemudian tidak menjadikan korban jadi victim, double victim gitu atau triple victim gitu kan, baik itu dari psikiaternya ataupun baik dari pendamping hukumnya gitu. Dan kami juga berharap bahwa kemudian Satgas ini juga harus tegas dalam artian kita tahu bahwa sistem di kampus itu sistem senioritas, sistem teman sejawat itu sangat kuat gitu. Bagaimana kemudian hal ini itu harus dipangkas dalam artian bahwa tidak ada ketika menjadi Satgas ya tidak ada namanya sistem senioritas, tidak ada namanya sistem teman sejawat gitu ya, itu memang kepentingan yang terbaik bagi korban gitu. Dan termasuk ada peraturan rumah aman, kami sangat apresiatif, tapi kemudian kami juga berharap karena pelaku kan tidak hanya dari orang-orang yang baru masuk gitu, tapi kan orang-orang yang kemudian sudah lama di sana gitu, yang secara relasi punya kuasa. Nah itu juga harus ada pilihan gitu, maksudnya kalau rumah aman di sana ternyata yang dibentuk oleh kampus tidak aman, berarti mereka juga bisa memilih rumah aman yang dimiliki, yang berkorelasi dengan pemerintah sehingga meyakinkan bahwa mereka benar-benar aman gitu. Jadi sistem ini memang harus benar-benar dikawal serius sehingga tidak menjadi sistem yang formalitas, bahkan kemudian sistem pembungkaman terhadap korban. Baik. Jadi sedang bergulat ini ya, kampus-kampus di Indonesia ini bergulat dengan situasi ada aturan anti kekerasan seksual yang baru dirilis oleh Mendikbud, tapi juga ada budaya di kampus soal senioritas. Saya terakhir mau ke Ibu Tunggal, pesan dari teman-teman aktivis wanita terkait dengan kasus kekerasan seksual di kampus, apa saja yang harus dilakukan? Memang tidak kita inginkan peristiwa itu terjadi pada setiap orang, tapi apa pesan yang bisa disampaikan untuk menghindari dan juga ketika mereka terkena kasus, apa yang harus dilakukan? Oke, saya pikir kita juga harus sadar semua ya, maksudnya menyadari bahwa kita punya sekarang permen ini dan meskipun lagi banyak kontroversinya gitu, banyak penolakan, entah argumentasinya menurut saya sih kurang valid ya, tapi saya pikir ini kita tidak boleh anggap sebagai panacea atau obat yang bisa mengobati segalanya. Betul tadi apa yang disampaikan Fani, level implementasinya harus perhatikan betul, karena kita tahu bahwa bisa saja nanti ada cara-cara gimana supaya kampus akhirnya tidak memenuhi semua syarat-syarat itu. Kalau bicara soal apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semua, saya pikir ini sebenarnya jadi satu kesempatan emas bagi kita semua, terutama teman-teman mahasiswa yang selama ini bekerja dan aktif di isu perempuan misalkan, atau aktif di isu gender di kampusnya dan menginginkan suasana kampus yang lebih aman. Saya pikir ini bisa jadi satu kesempatan untuk mendesakkan kebijakan ini dan kemudian memonitornya
bagaimana nanti pembentukan panselnya, pembentukan satgasnya itu benar-benar kalau di dalam permennya kan ditulis harus melibatkan orang-orang yang mengerti atau pernah memberikan layanan kepada korban kekerasan misalkan, atau mengerti soal isu gender. Nah itu betul-betul dipantau oleh teman-teman mahasiswa. Bentuk saja satu tim khusus misalkan di kampus gitu ya, teman-teman yang punya kepedulian soal ini dan kemudian terlibat aktif dalam pembentukan tim tersebut, dan juga terus memantau kasus-kasus yang masuk dan melaporkannya. Kenapa? Dan saya ingat saya pernah ketemu dengan Mas Nadiem ya, Mas Menteri. Dia bilang bahwa justru kampus yang tidak melaporkan itu yang akan akreditasinya mungkin anjlok. Kalau laporannya semakin banyak itu justru malah dapat apresiasi yang besar karena justru ada kelihatan bahwa ada keinginan dari kampus-kampus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kekerasan seksual di dalam kampus secara serius. Kita juga harus ingat bahwa teman-teman mahasiswa semuanya tetap harus menjadi pendukung yang aktif terhadap kasus-kasus kekerasan dan juga memberikan dukungan atau support moral dan menghindari budaya menyalahkan korban ketika bicara soal kekerasan seksual di kampus. Saya pikir juga pihak kampus satu lagi harus rendah hati dan kemudian mengakui jika memang ada persoalan di dalam kampus, anggap ini sebagai untuk mengimprovisasi suasana atau atmosfer yang lebih sehat di kampusnya. Jangan lihat ini sebagai serangan, tapi justru gunakan ini sebagai ajang untuk memperbaiki sistem yang ada di dalam kampus selama ini. Baik. Terima kasih pencerahannya. Bagaimana gambaran di kampus tadi sudah ada Direktur LBH Bali Nikadek Fani Primaliraning dan juga tadi ada aktivis perempuan dan konsultan gender Ibu Tunggal Prawestri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini.